Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada subuh hari ini kita bertemu lagi di program Teman Sahur Dakwah Sulteng. Semoga kita selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang senantiasa yang meridhoi dalam hal setiap aktivitasnya kita, dalam hal senantiasa kita bicara tentang syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nantinya. Iya. Pada program Teman Sahur hari ini, insya Allah saya tidak sendiri di sini. Nanti insya Allah saya akan ditemani oleh seorang ustadz, yaitu oleh Ustadz Singgi Hadi Perwira, dengan tema nantinya yaitu kepatuhan totalitas. Oke, mungkin saya sapa dulu ustadz kita pada kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat ya? Alhamdulillah. Insya Allah puasanya hari ini lancar-lancar Ustadz ya? Alhamdulillah. Hari pertama harus semangat. Oh iya, insya Allah. Jadi bagaimana mengenai puasa pada hari pertama kali ini? Ya alhamdulillah ya. Puasa hari pertama tentu ya harus kita awali dengan semangat ya. Mengawali Ramadan dengan semangat, dengan spirit ya. Harapannya sampai akhir Ramadan nanti kita bisa tetap istiqomah ya dalam ketaatan, dalam ibadah ya, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Iya, jadi Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang kepatuhan totalitas. Nah, jadi Ustadz, terkait dengan tentang kepatuhan totalitas ini, kira-kira bagaimana menurut Ustadz antara kepatuhan totalitas dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Maka dari itu, insya Allah kita dengarkan bersama-sama kali ini tema tentang kepatuhan totalitas dari Ustadz Singgi Hadi Perwira. Kepada Ustadz, tafadhal maskur. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Para pemirsa dakwah Sulteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama-tama ya segala puji dan syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya, atas nikmatnya, ya, atas karunia yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita semua tentu dengan penuh harap ya, dengan penuh sukacita ya menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, dengan harapan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam ya selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya ya, beserta para sahabatnya ya. Berikut juga kita ini semoga tetap istiqomah ya di dalam menjalankan seluruh syariat-syariat dari beliau. Berbicara tentang ketaatan totalitas ya, kaitannya dengan bulan suci Ramadan ya, berarti ini merupakan sebuah korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Karena pada prinsipnya ya, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruh syariat-syariat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
tidak diturunkan, tidak diperintahkan kepada kita kecuali untuk muaranya adalah membuat kita menjadi orang yang taat kepadanya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah puasa itu ya diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ya, atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dengan tujuan akhir adalah semoga kita itu ya mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, ya, menjadi orang yang taat. Nah, berbicara tentang ibadah bulan suci Ramadan ya memang sudah pasti ya, sudah jelas tujuannya itu adalah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Dan Ramadan ini ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan berbagai macam kemuliaan di dalamnya. Ya, makanya kita bisa melihat ya, tadi malam ya, tarawih malam pertama itu Masya Allah, masjid-masjid itu full ya, penuh sesak ya, orang-orang berdesak-desakan ya, berbondong-bondong untuk menuju ke masjid menunaikan ibadah. Dan di siang hari ini ya, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia pun antusias ya, mengerjakan ibadah puasa ya, di bulan suci Ramadan. Tentu ini adalah fenomena yang sangat luar biasa ya, yang tidak terjadi di bulan-bulan sebelumnya ya, di 11 bulan yang lain. Betapa bulan suci Ramadan itu memberikan efek yang sangat besar ya, bagi peningkatan ya, suasana keagamaan ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Yang sebelumnya mungkin ya masjid-masjid itu tidak seramai bulan suci Ramadan ya, tapi di bulan suci Ramadan ini ya, masjid itu begitu luar biasa. Ya, masyarakat begitu antusias mendatangi tempat-tempat ibadah. Masyarakat begitu antusias menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, masyarakat begitu antusias ya, untuk mengikuti program-program kebaikan yang ada. Ya, semangat bersedekah, ya, semangat membaca Al-Quran, ya, semangat kemudian untuk saling membantu sesama, ya, dan juga semangat tentu saja untuk melakukan dakwah. Ya, perjuangan menegakkan Islam. Nah, ini yang tidak kita temukan pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, namun ya, yang sangat kita sayangkan ya, setelah bulan suci Ramadan itu berlalu, ya, kepatuhan itu, ya, ketaatan itu, ya, suasana ibadah itu seakan-akan hilang. Ya, seperti itu. Nah, ketika Ramadan mereka menjadikan ya, tidak ada waktu tanpa ibadah. Tidak ada waktu tanpa sedekah, tidak ada waktu tanpa beramal soleh. Ya, kalau kata orang-orang Barat, waktu itu adalah uang. Ya, jadi di bulan Ramadan itu kaum muslimin, pokoknya waktu itu adalah ibadah. Ya, tidak mau menyisakan sedikit pun waktu untuk perkara yang tidak bernilai ibadah. Nah, tapi ini yang sungguh kita sayangkan. Setelah Ramadan itu berakhir, ya, suasana keimanan dan ketakwaan itu ya, seakan hilang. Masjid yang dulunya itu penuh, ya, bahkan sesak, bahkan banyak jamaah yang tidak kebagian tempat sholat ya, di malam-malam awal Ramadan itu. Ya, tapi setelah Ramadan, ya, masjid-masjid itu kembali menjadi sepi. Ya, majelis-majelis ilmu juga kemudian menjadi sepi peminat. Ya. Nah, inilah fenomena yang terjadi ya, setelah bulan suci Ramadan. Nah, makanya harapannya ya, orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh ya, mengerjakan puasa Ramadan ini, ya, maka harapannya itu mereka menjadi orang-orang yang taat, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan seperti apa yang kita inginkan ya, melalui bulan suci Ramadan ini? Nah, tentu ya, bukan hanya sekedar ketaatan yang bersifat temporal. Ya. Bukan hanya ketaatan di saat bulan suci Ramadan saja. Ya, tapi setelah Ramadan pergi, ya kita kembali tidak melakukan ketaatan itu. Ya, akan tetapi ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan yang bersifat kontinu. Ya, jadi kalau bulan suci Ramadan kita rajin jamaah di masjid, ya, di luar Ramadan pun kita rajin jamaah di masjid. Ya, kalau di bulan suci Ramadan kita itu berupaya menahan diri kita ya, dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di luar Ramadan pun harusnya kita seperti itu. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan pun kita ya berupaya untuk tetap berpegang teguh
ya, melaksanakan itu semua. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, surah An-Nur, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Jadi karakter orang-orang mukmin itu, ya, orang-orang yang bertakwa itu apa? Innama kana qaulal mu'minin, ya, perkataan orang-orang mukmin itu ketika Allah dan Rasulnya, ya, menyeru kepada mereka, ya, telah menetapkan suatu ketetapan, suatu hukum bagi mereka, tidak ada perkataan lain, ya, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na, ya, kami dengar dan kami laksanakan, ya. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maka harapan kita, ya, di bulan suci Ramadan ini, ya, ketaatan seperti itulah yang harus kita wujudkan. Ya, bukan hanya Ramadan saja kita rajin ke masjid, baik dengan orang, ya, tapi di luar bulan suci Ramadan. Ya, bukan hanya di Ramadan saja masyarakat kita menjadi masyarakat yang Islami, tapi di luar bulan suci Ramadan juga harapan kita menjadi masyarakat yang Islami. Ya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang betul-betul, ya, melaksanakan puasa Ramadan itu pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi, ya, dari dua kalimat syahadat, ya, yang kita ucapkan itu adalah kita berserah diri, ya, kita bersedia, ya, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segenap peraturan, ya, dengan segenap ketentuan halal dan haram yang telah diwajibkan kepada kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa, ya, oleh Rasul kalian, ya, yang telah diperintahkan kepada kalian, maka ambillah. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang atas kalian, maka tinggalkanlah. Nah, makanya harapannya, ya, bulan suci Ramadan itu menjadikan kita pribadi yang taat. Ya, makanya kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan ketaatan. Ya, karena seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan itu telah membiasakan kita untuk taat, untuk patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasanya, ya, di bulan suci Ramadan ini, ya, bahkan, ya, perkara yang sebelumnya di luar bulan suci Ramadan itu halal untuk kita lakukan, ya, tapi di bulan suci Ramadan ini menjadi haram, ya. Nah, misalkan makan dan minum, ya. Sebelum Ramadan kita kan bebas, mau makan minum jam berapapun, kapanpun bisa saja. Nah, akan tetapi di Ramadan ini, ya, sejak azan subuh berkumandang sampai dengan azan maghrib, kita meninggalkan itu, ya. Padahal itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan itu dengan penuh ketundukan. Ya, coba lihat, Mas Fahri pernah tidak protes, ya, dengan rangkaian ibadah puasa? Tidak pernah. Ya, tidak pernah, ya? Iya, tidak pernah. Allah perintahkan kita jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman, kan kita tinggalkan. Iya. Ya, kenapa kita tidak protes? Ya Allah, ini kan boleh, kenapa dilarang? Nah, seperti itu. Dan kaum muslimin melakukan itu dengan sukarela, ya, dengan ketundukan, ya, tanpa bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian tanpa kemudian menunda-nunda, langsung dilaksanakan, ya, seperti itu. Dan menjaga segala sesuatu yang dapat merusak atau membatalkan, ya, ibadah puasa kita. Makanya bulan suci Ramadan ini syarat dengan ketaatan, ya, ketakwaan, ketaatan, ya, ketundukan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya harapannya, ya, 30 hari kita terbiasa dengan suasana ketaatan itu. Maka di bulan Syawal nanti kita lahir menjadi pribadi-pribadi yang meraih kemenangan, ya, meraih kemenangan, ya, mendapatkan predikat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Maka marilah kita manfaatkan, ya, bulan suci Ramadan ini, ya, jangan hanya sekedar menjadi rutinitas saja, ya, menjadi rutinitas yang berulang selalu setiap tahun, ya, tanpa kemudian melahirkan efek yang positif, ya, terhadap peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita laksanakan, ya, puasa ini dengan sebenar-benarnya. Kita menjaga diri kita, menghindarkan diri kita, ya, dari segala macam bentuk perkara-perkara yang dapat
membatalkan atau yang dapat merusak amal ibadah puasa kita. Nah, dengan pembiasaan itu semua, ya harapannya kita sudah terbiasa ya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu ya sebagai pengantar diskusi kita ya di waktu sahur hari ini, ya mudah-mudahan ya berkah ya untuk kita semua. Masya Allah, luar biasa ya terkait dengan kepatuhan totalitas dan bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan. Muncul di benak saya begini Ustaz. Tadi Ustaz katakan bahwa bicara tentang kepatuhan totalitas selama di bulan Ramadan itu bukan hanya pembiasaan di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan kita ya jangan sampai bukan seperti di bulan Ramadan saja. Nah, berarti bulan Ramadan itu bagian dari pembelajaran kita Ustaz ya, supaya kita itu dari belajar kita terbiasa di bulan-bulan lainnya. Mungkin begitu barangkali Ustaz. Iya betul ya. Jadi memang Ramadan itu adalah madrasah. Ya, madrasah untuk membentuk ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya manusia itu ya Allah berikan dua potensi dasar. Ya, ada kebutuhan jasmani, ya, ada kemudian naluriah. Ya, nah perkara ibadah ini adalah perkara yang sifatnya naluri, ya, atau dalam istilah Arabnya itu gorizah. Ya, ada gorizah tadayun, ya, naluri, ya, seorang hamba itu untuk melakukan aktivitas ibadah kepada sang penciptanya. Nah, karena ini adalah sifatnya naluriah, ya, maka dia membutuhkan pensuasanaan. Ya, ketika tidak disuasanakan, maka tentu aktivitas ketakwaan dan ketaatan itu juga tidak akan meningkat. Ya, maka dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini ya memberikan suasana itu ya kepada kita. Nah, di saat bulan suci Ramadan ya kaum muslimin semua berbondong-bondong untuk melaksanakan ketaatan. Maka orang-orang yang sebelumnya di luar Ramadan itu tidak taat ya, dalam artian masih lemah dalam menjalankan perintah-perintah Allah ya, di awal-awal Ramadan itu dan sepanjang Ramadan ini mereka terpacu ya, seperti itu. Kan kita bisa melihat ya di masjid itu mungkin ada wajah-wajah baru ya, di bulan suci Ramadan ini. Yang sebelumnya mungkin ya mohon maaf mereka mungkin tidak terbiasa sholat berjamaah di masjid. Mungkin sholat di rumah atau seperti apa ya. Tapi di bulan suci Ramadan karena nuansanya itu berbeda ya. Kaum muslimin berbondong-bondong ya, tetangganya ke masjid ya, saudaranya ke masjid ya, tetangganya ke masjid, maka terpanggil juga ya, untuk datang ke masjid. Nah, seperti itu. Karena temannya buat majelis ilmu ya. Kemudian dia datang untuk menghadiri itu. Nah, memang efek yang luar biasa ya, seperti itu di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka orang kalau dia itu berpuasa dengan sebenar-benarnya, yakin dan percaya di luar bulan suci Ramadan pasti akan berefek ketaatan itu. Nah, seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Jadi saya juga Ustaz terkait dengan bicara tentang kepatuhan ini, kira-kira Ustaz mungkin tips dari Ustaz ya. Karena kan biasa rata-rata orang bicara tentang Ramadan ini, tadi Ustadz bilang kalau awal-awal full misalkan orang ke masjid, tapi semakin hari semakin berkurang. Kira-kira dalam hal menghadapi puasa di bulan Ramadan ini Ustadz dan selanjutnya itu kira-kira tips dari Ustadz seperti apa dalam hal menghadapi supaya orang itu bisa mungkin bisa taat begitu Ustadz? Ya, jadi yang pertama tentu motivasi kita ya yang harus diluruskan. Ya, jangan sampai motivasi kita menyambut bulan suci Ramadan itu hanyalah motivasi yang bersifat materi. Ya. Oh, puasa Ramadan ya, yang diingatan kita apa? Buka puasa. Ya, ini kalau sudah siang begini ya dalam pikiran kita nanti mau buka puasa dengan apa ya? Ya, sebentar lagi habis asar sudah ngabuburit ya, cari hidangan buka puasa. Ya, jadi waktu kita habis. Ya. Nanti habis buka puasa yang dipikirkan, aduh nanti kita mau sahur dengan apa ya? Nah, pikirannya itu. Iya benar. Ya, yang ibu-ibu apalagi ya. Nanti sedikit-sedikit lagi masuk pertengahan, waduh kita ini mau bikin kue apa ya? Nah, ini nanti horden kita ini warna apa ya? Rumah mau dicat warna apa? Nah, seperti itu. Oh, ini anak-anak ini nanti bajunya warna apa? Nah, jadi pertama itu niat yang harus kita luruskan. Artinya bukan tidak boleh ya kita melakukan hal-hal itu ya. Tapi yang harus diingat ya, jangan sampai perkara-perkara yang sifatnya duniawi itu
menghilangkan waktu kita yang begitu banyak di bulan suci Ramadan hanya untuk habis mengurusi perkara-perkara seperti itu. Ya. Jadi yang pertama motivasi kita harus diluruskan. Yang kemudian yang kedua ya yang harus kita sadari bahwa Ramadan ini kan 30 hari. Ya. Bukan hanya puasa dari imsak sampai maghrib saja, tapi malam pun itu juga terhitung bulan suci Ramadan. Ya. Dan di situ ya berlaku ya, ketentuan bulan suci Ramadan. Allah melipat gandakan amal perbuatan. Allah memberikan ampunan kepada setiap hamba-hambanya. Ya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam satu hadis, yang berpuasa Ramadan ya, dengan iman ya, dengan iman dan mengharap ya, perhitungan ya, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni ya, seluruh dosa-dosanya. Jadi kita motivasi kita menghadapi Ramadan ini ya semata-mata ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 hari ini, siang dan malam ini, kita itu sedang berada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Ya, mengisi bulan suci Ramadan ini kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya yang paling besar itu adalah niat dan motivasi kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kalau niat kita sudah lurus, yakin dan percaya, ya, kita akan bisa menundukkan seluruh perkara-perkara yang sifatnya itu menuruti hawa nafsu kita, dan kita lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Jadi prinsipnya itu tidak ada waktu yang terbuang tanpa ibadah. Ya, meskipun kita sambil mengerjakan aktivitas-aktivitas lain. Nah, seperti itu ya. Kalau ibu-ibu ya sedang menyiapkan hidangan sahur, maka niatkanlah menyiapkan sahur itu sebagai sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kepada para kaum laki-laki ya, ketika mereka sedang bekerja lelah di siang hari bulan suci Ramadan, maka niatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan itu tidak ada sedikit pun waktu yang terbuang percuma. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Iya, Masya Allah Ustaz, luar biasa kali ini terkait dengan kepatuhan totalitas tadi. Ya Ustaz, karena kita mungkin dibatasi oleh waktu Ustaz. Ya. Jadi langsung saja mungkin kesimpulan tema hari ini Ustaz tentang kepatuhan totalitas. Iya, jadi bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Ya, sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa adalah menjadikan kita ya sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, harapannya ya ketaatan ini tidak hanya sekedar terjadi di bulan suci Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, dan tentu saja ya ketaatan ini bukan ketaatan yang bersifat parsial. Ya. Yang hanya terjadi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan juga tidak terjadi. Nah, bukan seperti itu. Dan juga bukan ketaatan yang bersifat parsial dalam artian hanya pada sebagian aspek kehidupan kita. Nah, akan tetapi harus pada seluruh aspek kehidupan kita. Nah, seperti itu. Jadi perintah taat kepada Allah itu bukan hanya dalam perkara sholat, ya, bukan hanya dalam perkara puasa dan lain sebagainya. Tapi begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang di luar bulan suci Ramadan mesti harus kita aplikasikan. Adapun jika perkara-perkara perintah Allah itu belum dapat terlaksana, maka tugas kita untuk memperjuangkan perkara itu. Maka yang harus kita jadikan spirit kita adalah mewujudkan ketaatan di seluruh aspek kehidupan. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, ya, masuklah kalian ke dalam Islam fisilmi kafah, ya, secara keseluruhan, ya, secara totalitas. Berarti perintah ini mewajibkan kita untuk melaksanakan ketaatan secara totalitas. Ya. Individu kita bertakwa, ya, keluarga kita bertakwa, ya, masyarakat kita bertakwa, ya, para pemimpin-pemimpin kita bertakwa, ya, mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga ya tercipta sebuah tatanan masyarakat yang bertakwa. Nah, seperti itu. Kalau masyarakatnya sudah bertakwa, ya, pasti ketaatan individu itu akan mudah sekali terwujud karena antara satu lini dengan lini yang lain, antara satu aspek dengan aspek yang lain itu akan saling menguatkan. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya yang dapat saya sharing ya pada kesempatan sahur ini. Mudah-mudahan awal puasa Ramadan ini
menjadi semangat ya, spirit bagi kita yang tetap menyala, tetap panas sampai dengan akhir Ramadan ya. Dan sampai Ramadan ini selesai ya, harapan kita seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa teman sahur di program dakwah Sulteng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesimpulan dari Ustadz Singgi Hadi Perwira, di mana tadi kita dengarkan bersama-sama bagaimana kita bicara tentang kepatuhan totalitas. Kepatuhan totalitas tadi sudah dijelaskan bahwa bukan hanya sekedar kita di bulan Ramadan saja, aspek kita patuh atau taat, tapi insya Allah nantinya setelah bulan Ramadan kita tuh tetap taat. Kita bicara tentang kepatuhan bukan hanya sekedar Ramadan, tapi di luar Ramadan juga kita tetap patuh begitu. Ya, terima kasih kepada Ustadz sharingnya hari ini, ilmunya pada hari ini. Insya Allah Ustadz sehat selalu ya, dalam beraktivitas ya. Amin. Dan insya Allah terima kasih juga kepada pemirsa dakwah Sulteng atas dukungannya pada program teman sahur kali ini. Insya Allah kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika teman-teman dari program teman sahur dakwah Sulteng suka kegiatan dari dakwah Sulteng, silahkan like, comment, dan subscribe, dan silahkan disebarkan seluas-luasnya kegiatan program teman sahur dari dakwah Sulteng. Mohon maaf, mungkin dari saya banyak kekurangan yang apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin langsung saja kita akhiri program teman sahur kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.